sedikit yang secara ringkasnya, puasa Ramadan ini merupakan ibadah wajib bagi orang Islam yang sudah balik selama 1 bulan penuh pada bulan Ramadan. Merupakan bagian dari rukun Islam ketiga, kalau diurut dari syahadat, sholat, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Puasa Ramadan ini dilakukan sejak terbit fajar hingga matahari terbenam. Intinya adalah menahan diri dari makan minum serta hal-hal lain yang membatalkan puasa dan menghindari perbuatan dosa. Intinya itu. Puasa ini dikecualikan untuk yang berhalangan. Contohnya pada wanita yang sedang haid atau seseorang yang sedang sakit yang bisa diperparah bila puasa. Contohnya orang yang muntah berak, tidak mungkin dia bisa berpuasa karena muntah berak kekurangan cairan, dia harus minum. Jadi ini adalah satu contoh. Misalnya puasa, pasti iya. Jadi contohnya orang muntaber tidak mungkin puasa ya. Sekarang seperti yang kita sampaikan tadi, tertera pada surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Intinya puasa, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi bukan supaya agar kamu latihan kelaparan, tidak gitu. Intinya adalah agar kamu bertakwa. Dan kami yakin, walaupun belum tahu sebelumnya tentang apakah dari sisi kesehatan puasa ini bermanfaat, kami yakin bahwa puasa ini atas perintah Allah tentunya Allah Maha tahu tentang kondisi kita dan di mana kita akan mampu dan akan bermanfaat juga puasa itu. Seperti kita ketahui, kita ngomong soal makan dulu. Makanan itu ada komponennya, ada beberapa komponen yang penting, ada 5. Nomor 1, karbohidrat. Karbohidrat ini contohnya beras, jagung, kentang, ketela, terigu, mie, roti. Kemudian lemak, minyak, santan, mentega, gaje, dan ada protein. Protein dari hewan, kita tahu ada ikan, ada daging, ada ayam, ada telur, ada susu. Kalau yang protein hewani, contohnya kacang hijau, kedelai, kemudian dirubah jadi tahu, tempe, diproses. Ada vitamin, ada mineral, ada serat. Itu juga komponen makanan, itu ada di buah dan sayur. Kemudian yang kelima adalah air. Air ini penting sekali. Dia berfungsi atau berguna untuk menjalankan banyak fungsi penting di dalam tubuh, seperti supaya suhu badan itu seimbang, rata. Terus kedua, sel-sel tubuh kita untuk hidupnya itu memerlukan air. Secara umum, orang lebih tahan tidak makan daripada tidak minum. Secara umum, orang masih bisa bertahan hidup tanpa air misalnya, tanpa minum sama sekali, itu kurang lebih 3 hari. Tetapi kalau kita tidak makan sama sekali, air masih minum, itu diperkirakan orang bisa tahan hidup hanya sampai 30 hari. Jadi lebih lama dibandingkan kalau kita tidak minum. Puasa yang kita kerjakan itu tidak sampai kita tidak minum lebih dari 3 hari. Puasa kita di Indonesia itu kira-kira kalau kita hitung 14 jam.
Kemudian makanan yang kita makan itu diapakan oleh tubuh? Karbohidrat dan lemak itu, jadi nasi, jagung, kentang, minyak, itu digunakan tubuh untuk tenaga dan kekuatan kita bisa bergerak, bekerja, dan menjaga supaya suhu tubuh kita stabil. Karena ini sumber kalori, sumber untuk tenaga dan suhu. Kemudian ada protein, ada mineral, ada vitamin. Itu dipergunakan untuk pertumbuhan. Jadi pertumbuhan jaringan dari kecil menjadi besar. Kemudian untuk pemeliharaan, misalnya aja kulit mengelupas, rambut tambah panjang, darah berkurang, darah sudah uzur kemudian diganti, itu memerlukan protein, mineral, vitamin. Dan juga untuk kalau kita luka misalnya, repairnya atau reparasinya itu memerlukan protein, mineral, dan vitamin. Kemudian kalau yang kita makan ini lebih, umumnya lebih, kelebihannya itu akan disimpan di liver dan otot dalam bentuk komponen gula, jadi glikogen namanya. Kemudian kalau lebih dari itu akan disimpan jadi lemak di jaringan lemak. Kemudian protein itu kalau plus olahraga baru bisa menambah massa otot kita. Jadi otot kita bisa menjadi lebih besar kalau ditambah dengan olahraga. Kemudian makanan apa yang harus kita makan? Al-Quran mengajarkan pilihlah makanan yang tidak haram, yang halal, dan yang thayyib, yang baik. Intinya seperti itu. Kemudian yang penting lagi, Al-Quran juga mengajarkan kalau makan jangan berlebihan. Ini adalah inti dari ajaran yang ada dalam agama kita. Kenapa? Karena kalau makan berlebihan itu orang jadi gemuk, yang kita istilahkan gendut gitu. Gemuk ini mengundang risiko penyakit. Bagaimana untuk menentukan orang ini gemuk tidak? Itu secara mudah menggunakan rumus yang namanya body mass index atau BMI ya. Rumusnya body mass index ini adalah berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Jadi berat badan kita berapa, kemudian di tinggi badan kuadrat, jadi tinggi badan kali tinggi badan dalam meter. Kalau berat kita itu kurang dari 18,5, kita dikategorikan beratnya kurang. Kalau ideal antara 18,5 sampai 25. Dikatakan kelebihan berat atau gemuk kelas 1 itu kalau hasil pembagian berat badan dibagi tinggi kali tinggi dalam meter tadi itu antara 25 sampai 30. Kalau 30 sampai 40 itu gemuk kelas 2. Kalau lebih dari 40 itu gemuk kelas 3. Begitu ya. Ini contoh. Misal tinggi badan kita 160 cm. Kalau berat badan kita itu kurang dari 47, dianggap berat badan kita kurang. Yang ideal antara 47 sampai 64 kg. Kalau masuk ke gemuk kelas 1 itu antara 64 sampai 77 kg. Gemuk kelas kedua 77 sampai 102. Kalau lebih dari 102 kg, tinggi badan kita hanya 160, dikategorikan sebagai gemuk banget gitu ya, gemuk kelas 3. Kalau 170, idealnya berapa? Idealnya berapa? 53 sampai 72. Lebih dari 72 sampai 87, gemuk kelas 1. 87 sampai 116, gemuk kelas 2.
tingginya 170 tapi beratnya 116 kilo lebih, dikategorikan gemuk banget gitu ya, gemuk sekali, gemuk kelas 3. Apa risiko kalau orang itu gemuk? Padahal kelebihan makan itu diajarkan pada agama kita jangan berlebihan. Nomor 1, lemak numpuk di saluran darah jadi lebih sempit, tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian gula susah masuk dari darah ke jaringan, akan mudah terjadi diabetes. Kemudian penyempitan pembuluh darah akan mengundang penyakit jantung koroner, stroke. Kalau bernafas menjadi tidak leluasa karena perutnya penuh lemak. Kemudian sendi lutut mudah mengalami risiko radang, menipis menipis tulang rawannya, atau asam uratnya tinggi, mudah terjadi penyakit sendi yang disebut gout. Atau livernya banyak lemaknya, karena lemaknya berlebihan, di tempat simpanan jaringan lemak sudah lebih, maka juga dia disimpan di liver. Lama-lama livernya juga terganggu. Kemudian mudah terjadi penyakit batu empedu, radang pankreas, akibat dari tekanan darah tinggi, diabetes, ginjal pun akan mudah terganggu. Ini adalah risiko kesehatan kalau orangnya gemuk. Sekarang kita berbicara mengenai puasa yang kita lakukan. Kapan kita puasa menahan diri tidak makan dan minum, maka syariatnya adalah dilakukan masuk subuh sampai maghrib. Kalau di Indonesia sekitar 14 jam. Tetapi setelah sahur itu sebetulnya secara biologi, secara sifat tubuh kita itu masih makan sebetulnya. Belum berpuasa yang sebenarnya dalam arti biologi. Maksudnya makanan yang kita masuk selesai sahur itu masih memasuk makanan ke tubuh kita itu sekitar 4 sampai 11 jam. Kalau dihitung rata-rata sekitar 8 jam. Maksudnya begini. Kalau kita makan, itu makanan akan masuk lambung. Makanan di lambung diberi asam lambung supaya steril. Makanan di lambung masuk sampai keluar semua, tergantung jumlahnya, tergantung bentuk. Kalau bentuknya lunak, makin cepat keluar. Kalau lebih padat, makin lambat. Di lambung, makanan itu bertahan antara 2 sampai 5 jam. Setelah itu, makanan diproses di usus halus, dicerna, kemudian diserap. Itu lamanya adalah 2-6 jam. Jadi, setelah sahur, paling cepat 4 jam kita sudah tidak dipasok lagi oleh usus. Paling lambat normal itu adalah 11 jam. Jadi rata-rata itu 8 jam. Jadi kalau kita puasa kemudian sahur selesai jam 4, sebetulnya rata-rata sampai jam 12 siang kita itu masih makan. Dalam arti usus kita masih memasuk makanan. Setelah jam 12 sampai maghrib, itulah, jadi dari beduk sampai maghrib, barulah itu sebetulnya puasa. Dalam arti, kita menggunakan simpanan makanan kita. Kemudian, dalam praktek kedokteran, itu ada istilah namanya puasa intermittent. Yaitu suatu praktek kedokteran atau cara di kedokteran untuk orang itu tidak makan minum selama waktu tertentu, tetapi masih boleh minum. Tidak makan, maaf.
tidak makan, tapi masih boleh minum sampai waktu tertentu, dalam waktu tertentu. Dipraktekkan 16 bertahap, nanti sampai 72 jam lebih, sampai 3 hari. Dilakukan dalam waktu sampai 96 jam. Ada praktek itu, yang namanya puasa intermittent. Tapi puasa Ramadan kan tidak begitu. Kita tidak makan minum dari mulai subuh sampai maghrib. Kalau yang intermittent ini tidak ya. Jadi secara biologi, secara sifat tubuh, disebut puasa itu adalah setelah saluran usus kita tidak memasuk makanan. Jadi setelah sahur sampai jam 8, jam 12 siang, usus masih memberi makanan. Setelah jam 12, barulah kita berpuasa. Dari jam 12 sampai jam 4, jadi sekitar 4 jam, tubuh kita menggunakan simpanan glikogen. Dari jam 4 sampai jam 10 malam, kalau kita belum berbuka, itu kita masuk yang namanya fase ketosis. Fase ketosis ini tubuh kita menggunakan simpanan lemak. Pada jam 4 sampai jam 10 itu masih ketosis sebagian. Simpanan lemak, glikogennya masih ada. Setelah jam 10 malam, kalau kita tidak berbuka puasa, barulah itu fase ketosis penuh. Jadi lemak kita gunakan. Gitu ya. Sekarang apa manfaat fase ketosis? Ternyata manfaat lemak itu dibakar yang telah diketahui adalah selain mengurangi jumlah lemak tubuh, dilaporkan pada saat lemak itu dibakar, tubuh kita merasa secara kejiwaan menjadi lebih waspada, kemampuan ingatan kita menjadi lebih baik, kemampuan belajar lebih baik, berpikir lebih jernih, dan mentalnya lebih tajam dalam menganalisa. Jadi pada saat lemak dibakar itu ada manfaatnya. Kenapa terjadi seperti ini? Karena pada waktu lemak itu dibakar, terjadilah peningkatan yang namanya BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang diproduksi oleh otak untuk melindungi sel-sel otak, membantu pertumbuhan saraf, meningkatkan ingatan, pembelajaran, berpikir jadi lebih jernih, mental lebih tajam berpikir, juga memperbaiki mood. Ini adalah dari sisi biologi. Nah, selain itu, puasa sendiri diajarkan secara syariat bahwa mentalitas kita juga diajari untuk menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Seperti menghindari ghibah, berbohong, menyebarkan fitnah, emosional marah, berbuat maksiat, dan dianjurkan memperbanyak sedekah peduli pada orang lain. Jadi selain puasa itu sendiri memperbaiki, mengurangi jumlah lemak tubuh, juga memberi faktor-faktor yang baik untuk otak kita. Ini adalah penelitiannya. Jadi diperbandingkan orang yang berpuasa dengan orang yang olahraga. Ternyata olahraga tidak memperbaiki yang namanya tadi Brain Derived Neurotrophic Factor. Sedangkan itu meningkatkan BDNF ini sampai 3,5 kali. Ini yang diketahui dari penelitian tentang puasa ya. Jadi Rasulullah sendiri mencontohkan bahwa puasa ini intinya bukan untuk berlapar-lapar, tapi intinya adalah menahan diri. Dan ada manfaat dari sisi kesehatan yang telah
kami tadi, Rasulullah mengajarkan untuk mengakhirkan sahur. Sahur dilaksanakan sebelum waktu menahan diri, dan saat tiba berbuka secepatnya untuk berbuka. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Jadi intinya puasa kita itu dari sisi kesehatan tidak merugikan. Dan demikianlah yang bisa kami sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter penjelasannya. Ada dua hal. Yang pertama lambung, penyakit lambung. Lambung ini disebabkan karena apakah karena stres, apakah karena kurang bagusnya di faktor biologis yang dokter katakan tadi itu. Padahal ada orang mengatakan orang stres itu lambungnya juga langsung berpengaruh. Tapi ada juga dari aspek biologis itu entah karena apa sehingga menjadi sakit. Itu yang pertama dok. Yang kedua masalah gemuk tadi itu. Gemuk itu ada saya melihat contoh seperti presenter Hugis itu gemuk sekali. Apakah itu menggunakan pola mengurangi karbo, apa juga herbal lain yang bisa membuat turun. Kami pernah mencoba pada diri saya sendiri, makan berkurang, volumenya juga berkurang, tapi masih ada karbo, tapi tidak turun-turun, tetap aja. Walaupun sudah puasa, kita bantu puasa, makan dikurangi, volume dikurangi, tapi tidak ngefek apa-apa. Termasuk gula. Kita kalau minum air putih, tidak menggunakan. Demikian dokter, dua hal tersebut. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Begini, lambung itu tugasnya adalah untuk menampung makanan pertama. Makanan di lambung diapakan? Nomor satu, disterilkan. Karena lambung itu bisa mengeluarkan asam lambung. Asam lambung ini adalah HCl, jadi asam kuat, konsentrasinya 0,1 ya. Kemudian, kapan lambung itu sakit? Lambung itu sakit, belum tentu lambung sakit itu sama seperti kita dicubit. Kalau kita dicubit kan sakit, tapi tidak ada penyakitnya. Sebaliknya, kalau dicubit keras, bisa sakit dan timbul penyakit, yaitu luka misalnya. Ya. Jadi asam lambung sendiri prinsipnya dia tidak akan mengganggu bila tidak disertai faktor lain. Faktor lain itu apa? Satu, makan kenyang. Kalau makan kenyang, maka daerah ulu hati itu daerah yang peka. Asam mencapai di situ, maka timbul rasa tidak nyaman. Orang nyebut sakit di ulu hati. Itu disebabkan karena daerah lambung yang ulu hati ini sarafnya banyak. Satu itu. Kedua, kalau kita makan obat-obatan tertentu, terutama obat-obat yang untuk linu, obat rematik, contoh lagi, obat-obat untuk misalnya saja orang sakit jantung mendapat aspirin misalnya. Itu obat itu sendiri bisa mengganggu kulitnya lambung. Adanya asam plus obat ini bisa menyebabkan lecet sampai luka. Faktor ketiga itu ada satu kuman. Di lambung itu sebetulnya kan asam. Dulu diyakini bahwa di lambung tidak ada kuman.
ternyata ada satu kuman yang masih bisa hidup di lambung yang namanya Helicobacter pylori. Jadi kalau ada faktor kuman tadi, penggunaan obat-obat, makan yang kenyang, itu bisa memberi keluhan lambung. Intinya begitu. Jadi bukan karena asam ini sendiri kemudian terjadi luka lecet di lambung, tidak. Ada faktor lainnya. Kekenyangan, obat-obatan, adanya kuman yang disebut Helicobacter pylori. Kemudian pertanyaan soal tadi itu berat badan. Sebetulnya kalau melihat pola biologis tadi, kita itu makan 2 kali itu sudah cukup. Tidak harus 3 kali. Kalau kita makan sekali, kalau makan 2 kali, di mana kemungkinan dipasok sampai 11 jam, maka berat badan kita bisa stabil. Kalau makan 3 kali, berarti depositnya nambah terus. Kalau bisa makan sekali, insya Allah berat badan kita turun. Bagaimana makan sekali, tetapi prakteknya 3 kali? Ya sudah, golongan karbohidrat, lemaknya yang pagi, porsi pagi, itu dibagi aja menjadi 3 kali. Tapi protein, buah sayurnya jangan dikurangi. Jadi misalnya ikan, sayur, buahnya tetap, porsi nasi paginya aja dibagi 3. Insya Allah bisa membantu, akan mengurangi berat badan turun. Tapi ya tidak, jangan berambisi terlalu cepat. Tidak bisa seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sementara. Lebih rincinya bisa nanti kita diskusikan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi. Sampun nggih. Mungkin nggih. Terima kasih atas perhatiannya. Moga-moga apa yang kami ketahui sedikit ini bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.